Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Ayu Kartika dari kelas Ekonomi Pembangunan A kelas pagi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sistem ekonomi. Sistem ekonomi menurut para ahli adalah sekumpulan unsur yang terdiri dari unit-unit, agen-agen, serta lembaga-lembaga ekonomi yang saling berhubungan dan berinteraksi. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai berbagai aspek yang terkait dengan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan perdagangan. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi pasar yaitu sistem yang mengandalkan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem yang berdasarkan pada tradisi dan adat istiadat. Yang terakhir, sistem ekonomi campuran yaitu sistem yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem ekonomi komando dan pasar. Teori sejarah Marxis dan analisis Leninisme dan Maoisme. Pada teori sejarah Marxis mengacu pada pandangan Karl Marx tentang sejarah ekonomi dan politik. Marxisme dan Leninisme adalah interpretasi Lenin tentang teori Marxisme yang menekankan pentingnya partai revolusioner yang dipimpin oleh kaum buruh untuk mencapai revolusi sosialis. Leninisme menekankan pentingnya partai revolusioner yang terorganisir dengan baik dan kepemimpinan intelektual untuk mencapai revolusi sosialis. Maoisme atau pemikiran Mao Zedong adalah interpretasi Mao tentang teori Marxisme Leninisme yang diterapkan dalam konteks Tiongkok. Maoisme menekankan pentingnya revolusi petani, perlawanan terhadap birokrasi, dan penggunaan kekuatan massa untuk mencapai tujuan revolusioner. Sistem ekonomi demokrat adalah sistem ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi politik dengan keputusan ekonomi. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi sangat dihargai. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dan kepentingan kolektif, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: sangat minimnya campur tangan pemerintah, diakuinya kepemilikan individual di atas faktor-faktor produksi, kebebasan masyarakat untuk berinovasi diakui dan dihormati, dan menganut sistem keadilan yaitu setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Lembaga sistem ekonomi kapitalis ada lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga hukum, dan lembaga media. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis: masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Kekurangannya, persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Sistem ekonomi sosialis salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan mengatur semua kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: perencanaan disusun oleh pemerintah pusat, semua alat diproduksi dikuasai oleh negara, produksi, distribusi, dan konsumsi secara terpusat, dan inisiatif dan hak milik dibatasi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis: kelebihannya, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata, mudah melakukan harga. Kekurangannya, hak milik
perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Terakhir, tidak terdapat kebebasan individu. Sistem ekonomi campuran, sistem yang memadukan dua sistem ekonomi yaitu kapitalis dan sosialis. Sistem ini terdapat kombinasi antara mekanisme pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi dualisme, sistem yang mengacu pada kondisi di mana terdapat dua gaya sosial yang berbeda yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Hal ini terdapat dalam berbagai aspek baik teknologis, ekonomi, sosial maupun kultural. Sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Sistem ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi kerakyatan, suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Sistem ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri. Perencanaan ekonomi dalam sistem di USA, Eropa Barat, dan Jepang. USA, perencanaan ekonomi di Amerika Serikat didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Pemerintah cenderung memiliki peran yang terbatas dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan lebih menekankan pada mekanisme pasar bebas dan inisiatif swasta. Amerika Serikat menganut prinsip ekonomi kapitalis yang menekankan hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi. Eropa Barat, negara-negara di kawasan Eropa Barat memiliki sistem ekonomi yang lebih maju dengan pendekatan yang berbeda-beda. Perencanaan ekonomi di Eropa Barat cenderung melibatkan campuran antara mekanisme pasar bebas dan intervensi pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Jepang memiliki pendekatan perencanaan ekonomi yang unik. Setelah Perang Dunia II, Jepang menerapkan model ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip kapitalisme dengan campuran intervensi pemerintah yang kuat. Pemerintah Jepang memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan dan mengatur kegiatan ekonomi, terutama dalam mengarahkan investasi, mengatur kebijakan perdagangan, dan mempromosikan sektor-sektor industri strategis. Perencanaan ekonomi di Indonesia melibatkan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan proyek strategi nasional (PSN) di berbagai wilayah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.